Wa rabbaka fakabbir, dan agungkan Rabb engkau. Apa yang Anda punya? Anda punya uang, sumbangkan uang Anda untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anda punya jabatan, agungkan Allah dengan jabatan Anda. Anda punya apa? Semua potensi Anda punya waktu, gunakan waktu Anda untuk mengagungkan Allah. Anda punya amanah, gunakan amanah itu untuk mengagungkan Allah. Anda punya power, gunakan untuk mengagungkan Allah. Gunakan sisa umur yang tersisa ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan umur yang tersisa untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan umat, menyelamatkan negara ini untuk kekuatan Islam yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hamba Allah yang dimuliakan Allah, khutbah kita dalam kesempatan yang singkat dan berkah ini adalah tentang mentadabburi surat Al-Mudaththir, tentang wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah kebangkitan agar umat Islam tidak tenggelam dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan terhadap Islam. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, orang yang tenggelam dalam selimut jabatan, orang yang tenggelam dalam selimut pekerjaan, tenggelam dalam selimut permainan-permainan, selimut berbagai macam aktivitas, kelalaian, kebodohan, dan sunyi dari kebangkitan. Selimut-selimut yang mengekang langkahnya, yang memandulkan kegiatannya, tidak menguntungkan terhadap Islam. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, hai orang yang berselimut. Walaupun ayat ini adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada semua kita, orang-orang yang berselimut, mengambil pelajaran pada ayat ini. Qum, bangunlah, bangun, singkirkan selimutmu, bangun kamu, hijrah kamu, taubat kamu, ganti kegiatanmu, lakukan kegiatan potensi-potensi yang kamu punya untuk kepentingan Islam, untuk kekuatan Islam, untuk akhiratmu, untuk perbaikan keluargamu, untuk membersihkan hartamu. Qum, bangun, bangun, singkirkan selimut-selimut yang telah membuat Anda tenggelam. Di umur 60 tahun belum lagi hijrah ke masjid, di umur 50 tahun belum lagi peduli dengan perjuangan Islam. Sudah hijrah, Ustaz saya sudah hijrah, sudah sholat, sudah dengar pengajian, belum? Maka intenskan dengar pengajian. Setelah dengar pengajian, gunakan semua potensi Anda untuk kebangkitan Islam. Anda punya pena yang tajam, gunakan pena Anda untuk kekuatan Islam. Anda punya potensi-potensi yang luar biasa, jabatan dan segala macamnya, gunakan untuk Islam. Banyak orang peduli Islam setelah pensiun, maka inilah yang menghancurkan kegerakan Islam di Sumatera Barat dan di Indonesia. Rata-rata peduli ke Islam itu setelah pensiun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hijrah, taubat, kemudian konsekuen dengan Islam dan gerakannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, rapor kita ini rendah dibanding rapor perempuan yang mengajinya sedikit saja, yaitu Asia, istri Firaun. Istri Firaun
kebangkitan Islam digerakkannya dari istana Firaun. Coba dibayangkan seorang wanita yang satu selimut dengan Firaun. Namun ketika itu wanita ini setelah dilihatnya mendengar kajian dari Musa alaihissalam, dia hijrah, dia tinggalkan jabatannya, dia gunakan untuk kekuatan Islam. Maka dia berseteru dengan Firaun, suaminya sendiri Asia. Bagaimana perjalanan Asia? Disuruh kembali kepada konsep Firaun, ditolaknya. Diberikan SP1, surat peringatan pertama, SP2, SP3, diancam mati. Dia pilih kematian. Dia pilih kematian demi Islam. Padahal Asia tidak mengantongi ijazah doktor profesor agama. Asia bukan alumni pesantren. Asia tidak bebas ngaji. Asia tidak selalu mendengar kajian dari Musa. Tidak ada jadwal pengajian di istana Firaun. Namun sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan yang dia punya, dia gunakan untuk kepentingan Islam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Masitah, seorang pembantu rumah tangga. Sampai saat ini, sampai hari kiamat, kuburannya wangi. Sampai Nabi mengatakan, bau wangi apa nih wahai Jibril ketika Isra dan Mi'raj? Ini wanginya kuburan Masitah. Apa yang terjadi pada Masitah? Apa yang dibuat oleh Masitah? Seorang yang teguh mempertahankan keyakinannya, yang tahu harga Islam, yang tahu harga agamanya. Dia tidak mau mengorbankan agamanya. Ketika Masitah dipaksa untuk murtad oleh Firaun, kemudian ketika itu Masitah menolaknya, maka diambillah anaknya. Kalau engkau tidak mau murtad wahai Masitah, akan kubunuh anakmu satu-satu. Diambil kuali besar, kemudian dikasih minyak panas. Maka ketika itu dijatuhkan satu anaknya, Masitah tetap berkata, Rabbi Rabbu Musa wa Harun. Hai Firaun, Tuhanku Tuhan Musa dan Harun, yang telah menciptakan aku dan menciptakan engkau, pemilik kerajaan engkau ini. Ini pesan Masitah kepada semua penguasa, seluruh pejabat. Dialah pemilik kerajaan engkau ini. Artinya apa? Indonesia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh bumi dan langit milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada jadi Firaun di negeri ini. Tidak boleh yang berlagak gaya Firaun. Firaun CS, tidak boleh. Kenapa? Karena inilah milik kerajaan Allah. Maka lihat surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk, bahwasanya surat Al-Muluk diterangkan, bumi dan langit milik Allah, kerajaan Allah. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dijatuhkan satu anak Masitah. Masitah menangis, seorang ibu yang cinta pada bayinya, meleleh air mata, tapi tegar dengan imannya. Dan dia siap bertaruh dengan seluruh pengorbanannya. Rabbi Rabbu Musa wa Harun, jatuh satu anak. Diambil anak yang kedua, dijatuhkan, ditanya lagi, tetap teguh, aku tidak akan pernah tunduk padamu wahai Firaun. Dijatuhkan sampai habis semua anaknya, dan terakhir Masitah yang dijatuhkan ke dalam minyak. Sebelum dia dijatuhkan ke minyak, memutih tulang-tulang anak dan tulang dia berkata pada Firaun, hai Firaun, saya punya satu permintaan kepada engkau. Sampaikan wahai Masitah, kalau aku mati nanti setelah kematianku ini. Apa kata Firaun sebelumnya? Sekarang kau sadar, mau sadar ya? Kenapa enggak dari tadi selamat anakmu? Bukan wahai Firaun, tapi aku punya suatu permintaan. Jika setelah kematianku, tolong dikumpulkan tulang-tulang keluargaku dalam satu wadah, dikuburkan di tempat yang sama. Jika di dunia kami tidak bersatu, maka di akhirat kami akan bersatu. Masitah, seorang pembantu rumah tangga, mengalahkan bapak-bapak yang punya gelar doktor Andes, punya gelar master, punya gelar doktor, pengusaha, pedagang, orang cerdas, tiap hari baca berita, sibuk baca koran, lupa dengan Quran. Kita setelah merubah referensi hidup dari Quran kepada Quran, hancurlah negeri ini. Ketika Quran ditinggalkan, dipindahkan kepada koran harian. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka gunakan seluruh potensi Anda. Kum, bangun kalian. Fa'anzir, beri orang yang salah peringatan. Gunakan. Peringatkan mereka dengan Al-Quran. Peringatkan mereka dengan hadis. Peringatkan mereka dengan kata-kata ulama, tuntunan ulama. Peringatkan mereka dengan kebenaran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini terlena. Orang baik nggak perlu lagi diingatkan. Salah sidang jemaah.
Orang baik juga bisa saja. Ada orang yang jaraknya sejengkal dari hasta dari neraka. Kemudian dia taubat. Fa'amila bi'amali ahli jannah. Dia bertaubat melakukan amal-amal ahli surga. Fadakhalal jannah. Wafat dia dalam keadaan taubat itu. Masuk surga dia. Padahal track recordnya kejam, jahat penjahat. Tapi di akhir hidupnya ternyata tersisa jarak sehasta lagi dari neraka. Dia taubat. Fa'amila bi'amali ahli jannah. Dia lakukan amal ahli surga. Wafat dia, masuk surga dia. Ada orang baik, baik sekali. Kita ini penyakit umat Islam figuritas. Salah. Kita jangan lihat figur. Tetap neraca pertimbang itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan manusianya, bukan figurnya. Tetap semuanya kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang melihat si fulan soleh, sudah semuanya dikasih sama dia. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang jaraknya dengan surga satu hasta. Fa'amila bi'amali ahli nar. Dia beramal dengan perbuatan ahli neraka. Fadakhalan nar. Wafat masuk neraka dia. Jadi sidang jemaah, pegangan umat Islam itu bukan manusia, tapi Al-Quran dan Sunnah. Maka belajar terus komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Figuritas dalam Islam tidak bisa dipakai. Maka dalam hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa rabbaka fakabbir. Untuk apa Anda hijrah? Untuk apa Anda bangkit? Apa jabatan yang Anda punya? Gunakan untuk mengagungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkan Rabb engkau. Apa yang Anda punya? Anda punya uang, sumbangkan uang Anda untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anda punya jabatan, agungkan Allah dengan jabatan Anda. Anda punya apa? Semua potensi Anda punya waktu, gunakan waktu Anda untuk mengagungkan Allah. Anda punya amanah, gunakan amanah itu untuk mengagungkan Allah. Anda punya power, gunakan untuk mengagungkan Allah. Gunakan sisa umur yang tersisa ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda menyesal. Anda menyesal. Kenapa? Apa kata Nabi? Lan taquma sa'ah hatta mata nasu fujatan. Tidak terjadi kiamat melainkan manusia banyak mati mendadak. Episode kita ini episode mati mendadak. Episode kita ini nanti berbuah penyesalan. Selagi ada, tidak boleh ditunggu-tunggu. Sekarang, mulai sekarang, tetap gunakan umur yang tersisa untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan umat, menyelamatkan negara ini untuk kekuatan Islam yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita ini punya potensi besar, tapi kita salah kelola. Karena kita tidak tahu harga Islam yang ada pada kita. Tahukah sidang jemaah, Islam masuk ke ranah Minang ini abad ke-7. Abad ke-7. Hanya ratusan tahun lebih dari masa Rasulullah SAW. Setelah itu sidang jemaah, coba dipikirkan, bagaimana cara Allah mengantarkan Islam ke rumah nenek moyang kita yang terisolir di atas bukit, putus komunikasi, kemudian transportasi nggak ada, tapi Allah pilih keluarga kita jadi muslim. Padahal di Timur Tengah sendiri, di Libanon itu hampir seimbang banyak umat Islam dengan non muslim. Di Mesir itu 30-40% non muslim. Di Libanon itu 55 muslim, 45 muslim, non muslim. Hampir, kalau kita mayoritas. Kita mayoritas, padahal kita jarak terjauh. Tapi Allah antarkan Islam tidak sampai 200 tahun. Allah pilih kita. Ini kebanggaan kita jadi orang Minang. Kebanggaan kita jadi umat Islam Indonesia. Allah pilih kakek nenek kita yang dulu bodoh-bodoh, miskin, tinggal di tempat yang terisolir, di balik sungai, di atas gunung, di tengah hutan. Tapi sampai Islam pada mereka, dan hari ini kita warisi Islam itu. Tapi kita lalaikan Islam ini tidak jadi kekuatan karena kita tidak tahu kehebatan Islam itu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Nanti kata Rasulullah,
Nabi Nuh alaihissalam berpesan. Nabi Nuh alaihissalam berpesan pada anaknya, ya bunayya alaika bi kalimati la ilaha illallah. Hai anakku, engkau harus pegang kalimat la ilaha illallah. Fa innas samawati sab'i, sesungguhnya langit yang 7 lapis, wal aradina sab'i, dan bumi yang 7 lapis, lawudi'at bikafah, diletakkan langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis dalam salah satu daun timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah bikafatin ukhra, diletakkan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang kedua. La rajahat bihinna, kalahlah beratnya 7 lapis langit dan bumi dengan beratnya kalimat la ilaha illallah. Jadi yang anda punya hari ini kalimat la ilaha illallah mengalahkan kekuatan, kehebatan, nilai 7 lapis langit dan bumi sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dikumpulkan kekayaan Sumatera Barat, dikumpulkan kekayaan tempat kita ini, dikumpulkan kekayaan Indonesia untuk menandingi kalimat la ilaha illallah, tidak ada nilainya dibanding kalimat la ilaha illallah. Kenapa? 7 lapis langit dan bumi kekayaan ditandingi oleh la ilaha illallah, kalahlah kekayaan 7 lapis langit dan bumi. Itulah nilai iman yang ada pada kita semua, namun kita menganggapnya itu tidak bernilai, kita lalai mengelolanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Kewajiban untuk kebangkitan dan hijrah itu, pertama agungkan Allah, bangun, singkirkan selimut, bangun, beri peringatan, beri gerakan, jadikan gerakan nahi mungkar. Terus wathiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian, cara hidup, cara pandang, bersihkan, tukar. Warujza fahjur, hal-hal yang sifatnya maksiat, kehidupan yang salah, mungkar, hijrah, tinggalkan. Sudahlah. Perkara warung, perkara judi, perkara narkoba, sudah. Anda nanti terlambat untuk berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan datang mendadak. Tidak ada orang yang berada di perut bumi hari ini melainkan menyesal. Saudara-saudara kita yang hari ini dalam perut bumi mayoritasnya menyesal, dan dia mengharapkan 2 rakaat saja untuk sholat sunat, itu lebih berharga bagi mereka. Hari ini banyak yang menyesal dalam perut bumi, dan jangan Anda ikuti penyesalan mereka.